Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk mengikuti kelas metodologi penelitian kualitatif. Oke, ketemu lagi sama saya di kelas Metopen. Nah, minggu ini adalah minggu ke-10 ya, teman-teman. Minggu yang teman-teman sudah punya banyak waktu untuk rehat di minggu lalu setelah menyelesaikan proposal bab 1, 2, dan juga bab 3. Nah, setelah itu kalian mencoba mengerjakan kuis pengayaan. Nanti kita akan berikan evaluasi atau feedback untuk teman-teman atas jawaban yang sudah disubmit di Google Form di kuis minggu lalu. Nah, untuk minggu ini kita belum praktek, tetapi saya akan menjelaskan teori baru atau materi baru, yaitu terkait tentang pengumpulan data, teknik pengumpulan data untuk pendekatan kualitatif. Tapi sebelumnya, saya ingin menginformasikan atau memberikan feedback dan evaluasi atas tugas teman-teman semua yang sudah submit dengan 6 pertanyaan terkait teori atau pengayaan teori, bagaimana pemahaman kalian tentang penelitian kualitatif tersebut. Oke, langsung saja ya, tanpa berlama-lama. Mungkin saya akan sedikit singgung tentang evaluasi yang sudah dibantu Mbak Ayun untuk dicek satu persatu di Google Classroom jawaban kalian ya yang sudah kalian isikan dari keenam soal tersebut. Baik, saya akan informasikan langsung. Tunggu sebentar, saya share screen. Iya, ya sudah tertampil ya. Baik, ini dia hasil evaluasinya. Oh, sorry. Ini teorinya, teman-teman. Tunggu sebentar. Ini yang akan saya jelaskan ya. Yang akan saya jelaskan nanti. Yang untuk minggu ini. Nah, kalau yang ini evaluasi. Tunggu, kok masih yang ini lagi ya? Sebentar. Screen-nya jadi ikutan macet dia. Nah, iya, betul yang ini ya. Oke, evaluasi pemahaman teori pendekatan untuk atau teori dari penelitian kualitatif itu sendiri. Karena kemarin sudah ada 6 soal ya. Sudah ada 6 soal. Soal pertama adalah pengertian research gap itu apa sih? Dan penyajiannya seperti apa di latar belakang, itu soal yang pertama. Nah, hasil review yang sudah dibantu cek Mbak Ayun dan juga saya kawal dan cross check kembali bahwa teman-teman semua sudah bisa menjelaskan apa itu theoretical konsep dari research gap sendiri dan seperti apa teori yang sudah teman-teman bisa berikan alasan dan jawabannya. Jadi sudah paham dan sudah bisa disajikan sendiri. Nah, nanti saya akan rangkum kembali seperti apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan research gap. Oke, mungkin bisa diinformasikan sekalian. Saya tunjukkan seperti apa yang benar tentang research gap. Nah, ini teman-teman supaya teman-teman nanti paham dan juga bisa mengerti apa sih sebenarnya research gap. Nah, ini kalau kalian mau tahu bahwa ini adalah rubrik yang benar yang harus teman-teman pahami begitu, yang kalian harus bisa jawab ketika mengerjakan soalnya ada 6. Oke. Jadi research gap sendiri itu adalah sebuah situasi yang menggambarkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan, teman-teman. Ya, idealismenya apa begitu, lalu goal settingnya apa, visi misinya apa yang sudah ditetapkan, dan berbanding dengan kenyataannya yang ada di lapangan, yang ada di lokasi objek penelitian begitu. Dan gimana
riset gap ini harus didukung dengan bukti primer, bukti sekunder, yang asalnya dari tempat objek itu atau dari luar objek itu. Dari asal objek itu disebut primer, yang berasal dari luar disebut sekunder, ya. Yang dimana related atau nyambung dengan lokasi atau objek penelitian, baik datanya, keduanya idealisme maupun data kenyataan. Kalau teman-teman bisa menjelaskan dengan kunci atau indikator berikut ya, indikator 1 dan 2 nilainya akan dapat full score. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut dulu. Untuk pertanyaan yang kedua yang sudah dikoreksi dan kita akan konfirmasi kembali mana yang harusnya dijawab sesuai dengan teori yang sudah dijelaskan. Oke, yang kedua, ya, soal kedua yaitu tentang data pendukung. Sebutkan contoh tentang data pendukung primer dan data pendukung sekunder tentang goal setting, visi misi atau idealisme yang harus dicapai atau standar ketetapan. Nah, ini hasil review dari kedua kelas A dan B. Hasil jawabannya yang sudah disubmit adalah secara umum mahasiswa menjawabnya cara pengambilan data. Nah, cara pengambilan data inilah yang akan saya jelaskan pada minggu ini, pada hari ini ya, pada pertemuan ini, yaitu observasi, interview, dan dokumentasi. Itu adalah teknik pengambilan data. Nah, sedangkan data pendukung yang dimaksud itu adalah data ideal atau data standar yang sudah ditetapkan yang ingin dituju, idealisme yang sifatnya sudah paten dan diakui banyak pihak atau sifatnya ofisial gitu ya, seperti perundang-undangan, SOP, hasil survei yang dari BPS atau hasil surveinya AC Nielsen, hasil surveinya kementerian, dari data IDN Times atau peraturan daerah. Nah, seperti itu. Nah, ini data contoh untuk pendukung yang tentang idealisme itu merupakan data yang memang real digunakan pihak tersebut dan itu digunakan oleh pihak tersebut juga. Jadi dia menetapkan sendiri di perusahaan itu lalu dipakai sebagai target sasaran kinerja. Misalnya visi misi yang ditetapkan oleh sekolahan, visi misi ditetapkan oleh perusahaan atau universitas, atau bahkan rencana strategis yang harus dicapai 5 tahun ke depan tentang output dari mahasiswa yang lulus di universitas ini begitu. Nah, data pendukung yang ini tuh beda jauh dengan teknik pengambilan data ya. Data pendukung itu yang akan kita cari atau yang akan kita ambil ketika kita melakukan observasi, wawancara, dan juga dokumen. Nah, berikut contoh data pendukung ya, yang memang data itu merupakan goal setting atau target yang ingin dicapai, yang ideal, condition ideal yang diharapkan. Misal 2025 Indonesia punya visi menjadi Indonesia emas, dalam artian secara pembangunan semakin meningkat, secara kualitas sumber daya manusia semakin baik. Nah, seperti itu. Visi misi, organisasi, ada standar operasional prosedur, tata aturan cara mengerjakan sesuatu yang terstandar, lalu ada undang-undang, perda, peraturan pemerintah, ada juga standar manajemen mutu untuk pelayanan itu harus yang baik yang bagaimana, dan kurikulum yang ada di sekolah atau di universitas. Nah, kurikulum kita kan sekarang ada 2 yang dipakai 2019 untuk angkatan tertentu dan MBKM yang Merdeka Belajar ya, yang saat ini sedang digunakan hasil dari Pak Nadiem. Nah, ini akan saya informasikan berapa skor total kalau kalian bisa menjawab minimal contoh yang diberikan dari contoh data primer, sekunder untuk idealisme ada 5 gitu. Kalau misal teman-teman bisa memberikan contohnya sampai 5, nilainya jadi full score. Nah, ini dia. Itu ya. Datanya untuk pendukung primer, sekunder. Primer itu yang ada di objek tersebut, asalnya dari objek tersebut, seperti visi misi tujuan perusahaan. Misal teman-teman ingin meneliti di OJK. Nah, yang data primer untuk idealisme, goal setting dan target, misalnya apa yang harus diambil ya,
Anda harus tahu visi, misi, dan tujuan dari OJK supaya kalian bisa ngejudge bahwa di situ ada masalah, baru diambil realitanya nanti, data realita. Ya, ini dia ada undang-undang, perda, perpu, ada kepres, ada juga SOP, ada aturan ketetapan perusahaan atau kebijakan dari pimpinan yang memang itu diakui semua jajaran dan dilaksanakan, dan semua operasional kegiatan perusahaan itu mengacu pada aturan tersebut ya. Ada ISO standar manajemen atau juga akreditasi, misalnya akreditasi Ban PT, Lememba, atau standar bagaimana pelayanan pada masyarakat, dan juga kurikulum. Nah, kurikulum itu juga masuk, yaitu tata aturan bagaimana kita mempersiapkan mahasiswa untuk dengan target lulusan dengan kriteria tertentu ya. Ada 3 aspek. Secara pengetahuan, teman-teman nanti bisa jadi apa? Jadi IO entrepreneur, jadi seorang digital planner, targetnya seperti itu. Jadi seorang office administrator. Nah, itu sudah kita rumuskan dalam kurikulum, dan kita harus melaksanakan pembelajaran ke arah itu semua supaya kalian bisa punya skill itu. Nah, itulah idealisme yang ingin ADP capai. Nah, kalau bisa minimal 5 yang diberikan, contohnya nanti skornya bisa full dapat 3. Atau juga rencana strategis di UNIF itu juga punya ya, di kampus kita ada namanya Renstra, rencana strategis 5 tahunan yang sudah dirancang itu 2020 hingga 2025. Jadi kurikulum saat ini dan perumusan visi misi fakultas dan jurusan atau prodi itu mengacu pada renstranya universitas, dan renstra universitas mengacu pada kurikulum yang ada di kementerian. Begitu. Kalau di kantor dari visi misi ya dari kementerian dulu penetapan standar mutu nasional atau internasional, baru turun ke SOP, SOP ke visi misi, atau visi misi ke SOP, baru ke kinerja. Itu idealismenya ya, dan biasanya nanti ada sasaran kinerja. Nah, makanya ketika teman-teman ingin meneliti tentang hasil kerja, misalnya pengaruh motivasi ke hasil kerja. Nah, otomatis hasil kerja itu yang harus kalian cari data idealismenya, ya data sasaran kinerja, hasil evaluasi work performance dari perusahaan. Nah, seperti itu kita mau lihat data yang ditargetkan, baru kita melihat kenyataannya sudah sesuai target atau belum. Makanya ada 2 data dibandingkan, kalau timpang itu baru masuk riset gap, baru nanti ditulis di latar belakang gitu ya. Lalu ada pernyataan ahli, teman-teman. Di sini pernyataan ahli atau statement dari pakar atau dari informan kunci di objek itu yang ingin kita teliti, misalnya dari ibu gurunya, bapak gurunya yang mengampu mata kuliah entrepreneurship. Jadi beliau yang memahami medan, yang memahami tentang problem yang memang anak-anak ini diminta seperti apa sih seharusnya, karena beliau yang paham tentang kurikulum, atau mungkin wakasek kurikulumnya, atau bahkan memang pengampu yang punya target seperti apa capaian pembelajaran seharusnya di mata pelajaran itu. Nah, misal kalian ingin meneliti tentang bagaimana motivasi keinginwirausahaan terhadap efektivitas metode pembelajaran entrepreneurship, ya jelas data idealismenya dan data tentang kenyataannya bisa dari informan kunci atau guru yang mengajar. Dan itu kalau memang idealisme data ingin dicapai, berarti kita lakukan prasurvei terlebih dahulu. Itu dia teman-teman yang dimaksud dengan data idealisme. Lalu kita akan lanjutkan untuk mengecek kembali evaluasi yang sudah dilakukan. Ini saya harus 2 layar ya. Kemarin sempat gagal tertampil. Baik, yang soal ketiga tentang data pendukung primer, sekunder juga masih, dan ini menyajikan sebuah realita kenyataan akan yang sudah dilaksanakan ya, akan sebuah proses dari target yang ingin dicapai atau kita bilang empirical path-nya. Nah, hasil review dari kedua kelas untuk menjawab soal nomor 3 ya, ini soal nomor 3, yaitu mahasiswa banyak yang fokusnya teman-teman semua ke teknik pengambilan data lagi, yaitu wawancara, foto ya.
Nah, wawancara, berfoto, dokumentasi itu masuk ke kategori mengambil sebuah data primer dan sekunder ya. Makanya kadang membuat bab 1 itu teman-teman sulit sekali karena kurang memahami metodologi mana sih yang harus disusun, apa yang harus disusun, data apa yang harus diambil, cara ngambilnya bagaimana. So, these are the big questions that you have to know earlier before you got or you have in charge langsung masuk ke proses gitu. Sebelum kalian langsung join ke proses dapat pembimbing, kalian harus tahu metodenya, harus tahu sistemnya bekerja membuat bab 1 itu akan memudahkan teman-teman berproses. Begitu. So jangan misleading kembali ya. Saya tegaskan mulai detik ini dipahami kembali bahwa yang dimaksud dengan data pendukung, baik sifatnya primer dan sekunder, baik sifatnya itu ada dari asal objek maupun dari luar objek, tetapi masih berkaitan dengan objek yang diteliti, itu berupa data-data gitu ya, bukan berupa cara. Wawancara itu adalah ways, method atau cara, bukan contoh data ya. Secara logika aja udah different teman-teman. Oke, padahal di soal data pendukung realita ya itu bisa contohnya hasil report bulanan ya, misalnya hasil raport itu kan kenyataan, lalu hasil penjualan, hasil survei gitu ya, itu juga kenyataan teman-teman, bukan ideal gitu ya, hasil survei tentang kepuasan pelanggan, hasil survei tentang top brand Indonesia untuk kategori properti, jasa, perjalanan itu ada. Biasanya di majalah marketing, marketers itu bikin survei tentang brand-brand di Indonesia dengan kategori tertentu gitu. Seru ya, biasanya dari mulai jasa, makanan ringan, sampai ke buku, toko buku, merek-merek toko buku itu lengkap banget di marketers. Ada juga report hasil belajar tadi atau raport. Nah, mahasiswa untuk secara umum yang bisa kita simpulkan masih kurang memahami soal atau kurang bisa memahami logika bagaimana soal itu punya tujuan atau maksud. Jadi jawabannya kurang related begitu. Jadi kalau bisa gunakanlah Google karena ini sudah era digital. Saya ketika dapat pertanyaan sulit di pelatihan-pelatihan kementerian, tidak serta-merta pertanyaan itu tidak ada di Google. Langsung saya Google biasanya, dan itu udah muncul banyak. Walaupun nanti ada yang distraction mana yang benar, mana yang salah, ya kita harus cross-check, tapi pastikan ketika Google jawabannya hampir mirip-mirip semua, ya itu pasti sudah jelas jawabannya. Kita akan dapat inspirasi ya. Nah, alasan lain adalah perbedaan persepsi yang diinterpretasikan mahasiswa. Jadi jawabannya jauh dari yang soal diberikan. Jadi banyak misleading pemahaman saja sih. Sebenarnya research, alur pikir research itu adalah logika. Jadi teman-teman harus punya logika berpikir yang kuat. Memang kita anak-anak sosial itu terkenal logika berpikirnya kurang kuat begitu, tetapi ini bisa dilatih. Justru social science atau administrasi atau komunikasi atau bahkan pemerintahan, politik dan pertanahan ya, hukum itu justru basic fundamental ilmu yang membangun dari sebuah bangsa atau negara. Baru nanti mulai yang sainsnya gitu, mulai infrastruktur sainsnya yang ngisi. Nah, justru itu malah harus yang paling utama, yang paling kuat ya. Untuk ilmu sosial itu justru ilmu yang sebagai landasan semua ilmu, mulai dari ekonomi, mulai dari administrasi terutama, di semua bidang apapun itu termasuk sains itu membutuhkan administrasi. Nah, otomatis kita harus bisa punya mindset yang rapi dan logis, harus runtut. Baik, yang nomor 3, kita akan informasikan jawaban yang benar apa saja sih yang terkait dengan data pendukung untuk primer sekunder yang realita. Oke, jadi ada evaluasi kinerja, benar ya. Biasanya kalau di swasta itu ada report bulanan ya atau trimesteran, semesteran 3 bulan sekali. Kalau anak-anak internship, anak magang atau anak percobaan ya, misalnya prohibition. Kalau kerja di swasta biasanya ada prohibition dulu, nggak langsung diangkat pegawai tetap, atau kita di job training dulu tuh 3 bulan. Nah, nanti udah ada evaluasinya, ada reportnya. Nah, ini masuk ke data realita.
Lalu ada raport, ya hasil belajar begitu, atau KRS teman-teman, atau hasil TOEFL kemarin ya ada kita ada membimbing mahasiswa dengan mengambil judul kemampuan berbahasa Inggris. Ya harus bisa menemukan data pendukung terkait idealisme kemampuan berbahasa Inggris di jurusan ya mahasiswa karena subjeknya, dan juga data pendukung terkait realita. Berarti harus bawakan sebuah visi misi kampus atau renstra atau apapun idealisme baik dari kampus maupun dari luar kampus ya, berkaitan kemampuan berbahasa Inggris jurusan anak mahasiswa, lulusan mahasiswa atau lulusan universitas itu targetnya harus seperti apa sih kemampuan Inggrisnya. Misalnya TOEFL-nya harus 500, kalau untuk apply scholarship tuh harus berapa, kalau diterima di perusahaan harus berapa, lulus dari kampus sendiri berapa. Jadi ada 2 idealisme waktu itu yang dibawakan ya, datanya dari kampus sendiri untuk bisa wisuda 450, untuk kerja adalah 450, untuk scholarship 500. Ya artinya minimum idealisme kemampuan berbahasa Inggris diukur dari TOEFL itu 450. Nah, untuk ke luar negeri dan kompetisi akademik itu 500. Nah, artinya harus ada di range itu kemampuannya, idealismenya, kemampuannya. Nah, lalu kita minta lagi data pendukungnya untuk realita. Lah, selama ini sudah belum anak-anak di 450 kemampuan Inggrisnya. Jadi harus mencari hasil pre-TOEFL mereka yang sudah mereka lakukan. Ternyata ada di data di LPPM misalnya, atau data di kampus meminta ke dosen yang mengampu mata kuliah percakapan bahasa Inggris atau bahasa Inggris bisnis atau bahasa Inggris dasar, itu nilainya berapa selama ini gitu ya, range-nya rata-ratanya itu bisa dari report KRS-nya atau nilai capaian pembelajarannya yang dimiliki oleh dosen, itu data kenyataan. Nah, kalau ternyata timpang harusnya 450 tapi pro-TOEFL-nya nggak ada yang 450, hampir separuh kelas, ini sebuah problem dan itu bisa ditarik ke research gap, akhirnya judulnya bisa masuk. Seperti itu ya teman-teman. Ada juga survei BPS. Nah, paling enak tuh memang dari data sekunder yang gede ya, yang menaungi gitu, kayak data umumnya bahasa Inggris tuh harus bisa 500 deh, itu lebih aman. Baik nanti mau mau lanjut kuliah, mau scholarship, mau kerja, kalau udah dapat 500 tuh udah aman. Nah, itu data sekunder. Kenapa sekunder? Itu tidak ditetapkan oleh satu objek, tidak ditetapkan oleh satu instansi saja yang kita teliti. Misal kita meneliti kampus, data yang seharusnya itu 450 saja untuk lulusan, untuk bisa dapat TOEFL gitu ya, standar TOEFL-nya 450. Nah, itu primer. Karena itu data yang ditetapkan di kampus. Nah, sedangkan data sekundernya di luar kampus, yang idealisme di luar kampus ya, misalnya data tentang secara umum general itu seperti apa gitu ya. Oke. Baik, lalu kita akan lanjutkan lagi untuk pertanyaan yang nomor 4. Oke, nomor 4. Baik, soal nomor 4, di sini tentang alasan penggunaan referensi 5 tahun terakhir ya. Oke, kenapa sih harus menggunakan teori-teori atau jurnal atau artikel yang itu tahunnya tidak boleh lebih dari tidak boleh di bawah 2016 ya, misalnya 2009, 2000 gitu. Misalnya masa ngambil artikel berita 2000 gitu kan kurang pas ya, mungkin update-nya udah lewat. Tetapi bisa saja kalau itu memang bentuknya adalah kualitatif, kasusnya masih berlangsung sampai sekarang dan diawali dari tahun itu. Misalnya tentang kasus patologi birokrasi atau korupsi gitu ya, adanya birokrasi yang tidak sehat, itu salah satu contohnya mungkin dari dulu kasus provinsi di Banten begitu yang dinasti keluarga, dan sekarang pun masih ada misalnya, jadi nggak masalah, tapi tergantung konteks. Tetapi kalau teori atau landasan untuk sebuah definisi atau ciri-ciri atau terkait dengan teknik sampai bagaimana konsepnya, konsep-konsep terbaru, teori terbaru itu pastikan di atas 2017, di atas 2016. Kita bilang referensinya harus mutakhir begitu. Nah, hasil reviewnya mahasiswa sudah banyak yang bisa menjawab ya.
Tapi kebanyakan hanya satu poin saja. Nanti kita akan lihat ada berapa poin yang seharusnya bisa kalian jelaskan alasannya untuk bisa menggunakan referensinya tuh 2017 ke atas sampai yang sekarang gitu ya. Tapi juga ketika menyebutkan memang belum detail ya. Ini secara pengetahuan saja, banyak yang belum menyampai logika atau mindset-nya ke arah sini. Tetapi untuk beberapa researcher atau kampus-kampus yang memang sudah concern-nya untuk hasil skripsi dan tugas akhir serta riset yang baik, sudah punya standar ke arah itu ya, standar sebuah research dan hasil skripsi tugas akhir yang baik, itu sudah menanamkan standar ini, sudah menanamkan idealisme tentang reference atau DAPUS yang minimum 5 tahun terakhir, atau bahkan ada yang ekstrim 3 tahun terakhir. Tapi semua sangat tergantung kondisi dan lokus penelitian. Oke, dan bisa secara kita simpulkan alasan kenapa 5 tahun terakhir. Yang pertama itu ada dampak kualitas penelitian pada yang kita kerjakan sendiri. Kalau kita nge-reference dari teori lama ya hasil penelitian kita otomatis jadul gitu ya. Nilainya udah tidak terbarukan karena kita merujuk hal-hal lama. Dan kedua, teori yang lama itu memang sudah dipastikan ya hampir 60% namanya ilmu sosial itu dinamikanya sangat tinggi, sangat cepat dan disruptif sekali, masif gitu ya. Bahkan ilmu sosial itu yang tercepat perkembangannya dibanding ilmu yang lain. Begitu dalam 2 tahun itu sudah terjadi perubahan ya. Namanya ilmu tentang manusia, manusia pola pikirnya kan cepat. Ya, peradaban manusia itu sangat cepat. Dan teori terbaru itu pasti sudah muncul di 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir. Kalau Anda bayangkan pakai di tahun 2000, ya jelaslah di 3 tahun kemudian di belahan dunia sana yang memang concern di research, ya kenapa harus pakai yang jurnal asing, ya karena di belahan dunia sana itu sudah lebih dulu mereka mempunyai atau mengulik hal-hal tersebut gitu. Dan kita ambil yang sudah mereka lakukan gitu. Nah, pasti sudah terpatahkan atau bahkan sudah ada antitesisnya atau teori itu sudah tidak relevan ibaratnya karena yang terbaru itu sudah ada revisinya ya, seperti yang saya sudah jelaskan. Misalnya untuk teori motivasi, apakah teori Maslow itu masih relevan? Bahwa yang utama itu adalah sandang pangan papan untuk kebutuhan hidup orang saat ini yang menjadi kebutuhan standar. Benarkah itu masih dipertanyakan? Memang bisa untuk beberapa kasus, tapi kalau Anda menelitinya untuk kasus-kasus seperti psikologi, bahwa kebutuhan utama sandang pangan papan ya mungkin agak kurang pas kalau di kota, misalnya di urban itu mungkin agak sedikit beda dengan yang di city center ya. Karena untuk Maslow sendiri bisa aja terbalik ya. Bisa saja kebutuhan utama untuk penduduk yang ada di city center, kebutuhan utamanya adalah sebuah pengakuan atau pakai teori hygiene faktor misalnya yang bisa memakai ya begitu. Ya, jadi hygiene faktor atau bahkan teori yang lebih baru lagi yang merevisi punyanya Maslow gitu ya. Oke, lalu yang ketiga adalah ilmu sosial itu ya tadi sudah dijelaskan memang berkembangnya luar biasa cepat, makanya perlu update teori. Ya ini adalah 3 aspek yang harus muncul ketika menjelaskan alasan penggunaan referensi kenapa minimal tahun 2017 untuk per di 2022 saat ini ketika Anda melakukan penelitian atau mengerjakan skripsi atau TA atau research ya. Nah, tidak perlu saya tunjukkan ya di rubriknya karena sudah dijelaskan di slide ini. 3 hal ini yang dinilai ya, tapi teman-teman hanya mungkin menyebutkan satu poin, misal berdampak pada kualitas, tetapi maybe reasons-nya kurang deep. Tuh, oke. Yang nomor 5, soal kelima adalah soal tentang alasan ya. Oh, aduh, ini ada typo, I'm sorry. Alasan ideal kenapa referensinya itu harus jurnal yang sifatnya artikel di portal jurnal lah, artikel portal jurnal dibanding handout atau buku pedoman. Memang ini agak sedikit kontradiktif karena di kita culture-nya tidak ada standar ke situ. Tetapi sekali lagi di luar sana itu sudah jadi standar umum sebuah research yang baik, riset yang kompetitif, dan kita semua sebagai pengajar sudah diarahkan hampir 40%, 80% referensinya ketika membuat sebuah artikel penelitian adalah
jurnal penelitian ya, bukan buku panduan. Buku panduan boleh, tetapi hanya berapa porsi saja. Dan pastikan itu yang terbaru ya, dan mungkin itu babon banget gitu ya. Misalnya babon banget itu buatannya McGraw-Hill, McKinsey misalnya, seperti itu ya. Buku-buku yang babon lah, yang memang dia itu memang menerbitkan, selain buku juga kampusnya menerbitkan jurnal gitu, publishernya. Oke, untuk pertanyaan nomor 5, kenapa referensinya yang ideal tuh harus artikel jurnal yang memang harus dicari di portal jurnal yang teman-teman sudah hunting, mencoba latihan hunting. Ya karena ini hasil penelitian itu kan ada 3 aspek ya, nanti aku sebutkan. Ada 3 alasan besar ya. Ada 3 alasan besar karena hasil reviewnya itu hasil review yang dari jurnal itu tidak sembarangan ya, hasil review saintifik dari orang yang punya ilmu keilmuan tersebut. Nah, tetapi secara umum review dari teman-teman ini yang sudah diberikan sama Mbak Ayun, teman-teman sudah bisa nih menjelaskan kenapa ya rujukannya harus jurnal dan yang diutamakan itu gitu, bukan buku-buku panduan. Buku panduan boleh, tapi yang lama atau buku awal teori muncul ya, seperti Lianggi itu boleh. Namun mahasiswa atau teman-teman ini belum bisa menjelaskan alasan lebih detail gitu ya. Sebutkan alasan, jelaskan alasan. Ketika pertanyaan soalnya adalah jelaskan alasan, otomatis kalian harus detail menjabarkan ya. Seperti penggunaan jurnal terakreditasi yang memang harus terhindar dari plagiarisme. Oke, ini akan saya tunjukkan kenapa begitu. Alasan detailnya harus menggunakan jurnal artikel di penelitian Anda sebagai referensi ya. Nih alasannya adalah satu memang, sorry ini tadi udah selesai ya. Ya alasannya adalah artikel jurnal tersebut ya, yang bahasa Inggris yang kalian cari, yang susah banget itu huntingnya ya. Nah, ini telah melalui proses review, teman-teman. Proses review itu ya proses revisi berkali-kali, seperti kalian nanti bimbingan skripsi ya. Dan ini tuh reviewnya ketat ya, melalui proses yang disebut konsistensi dan continuous scientific review. Bahkan bisa setahun nge-reviewnya masih salah, ulang lagi, ini kurang jelas metodologinya, kenapa menggunakan kualitatif. Nah, nanti dikembalikan kita harus jelaskan ulang gitu ya. Dan ini direview atau direvisi oleh para reviewer portal jurnal yang itu dia ahli di bidangnya, dan tentu saja pasti terjaga kualitasnya ya, dibandingkan buku yang memang tidak ada proses review. Yang penting kopas sana kopas ini, yang menurut persepsi kita aja dimasukkan. Memang kita ada sih sebuah kum atau istilahnya poin untuk para researcher dan dosen. Kalau kita nulis buku itu ada sebuah nilai, kita dapat poin ya untuk naik pangkat. Tetapi poin terbesarnya adalah ketika kita bisa submitted atau publish jurnal penelitian, itu nilainya lebih tinggi, bahkan uangnya lebih banyak. Karena memang lebih keterpakaian jurnal itu lebih besar dampak impact-nya ya. Untuk pengambilan keputusan pemerintahan misalnya untuk membuat ibu kota baru, drainasenya, lokasinya itu bahkan para saintis yang di pemerintahan juga banyak rujukannya menggunakan jurnal ya, penelitian ya. Lalu ada juga waktu itu Jakarta dibuat bendungan atau apa ya, eranya saya lupa, era dulu itu juga researchernya, saintisnya juga pengambilan keputusan itu menggunakan riset jurnal dulu tentang jurnal dam ya di Belanda. Jadi jurnal-jurnal di Belanda tentang bagaimana membuat waduk dipakai di pengambilan keputusan di Jakarta. Nah, seperti itu karena memang sudah teruji hasil penelitian dan teori-teorinya gitu ya. Karena kan runut kalau penelitian-penelitian di jurnal itu runut, apa masalahnya, gimana metodenya, teorinya, terus gimana analisisnya, dan ini kesimpulannya dan bisa dipakai untuk masalah ini. Nah, makanya diambilkan keputusannya dari hasil riset jurnal. Nah, seperti itu. Bayangkan kalau kita membuat hasil penelitian atau membuat penelitian dengan rujukan yang memang sudah teruji secara keilmuan, otomatis kualitas penelitian kita juga akan mengikuti baik. Nah, yang kedua, alasan referensinya di DAPUS itu atau di bab 2 bagian landasan teori harus artikel jurnal, dan itu harus yang terakreditasi ya, yang sudah terstandar. Terakreditasi itu terstandar, dan memang untuk bisa jadi akreditasi misalnya di Sinta 1 2 itu lebih susah
masuknya untuk bisa jadi portal jurnal di Sinta 12 itu lebih sulit ya dibanding 3, 4, 5, atau di kuartil Scopus Q1, 2, 3 itu lebih susah daripada 4 itu. Lalu yang kedua, artikel jurnal itu sendiri ya sudah melalui proses cek plagiarisme, jadi otomatis sangat minim sekali kemiripannya dengan hasil karya penelitian yang lain gitu. Melalui sistem cek plagiarismenya itu ada Turnitin, Unicheck, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman mungkin ke depannya kita akan ada kebijakan untuk semua skripsi atau jurnal skripsi yang akan diunggah ya di Univ itu harus melalui cek plagiarisme atau disebut dengan Turnitin. Di kampus lain sudah teman-teman ya. Mungkin nanti ke depannya kita akan ada wacana ke arah situ. Jadi saya beritahukan lebih dulu sebelum kalian terkaget-kaget dengan peraturan baru ke depan nanti karena di luar sana itu sudah terjadi. Lalu yang ketiga, alasannya kenapa harus menggunakan reference artikel adalah artikel jurnal penelitian itu ya saya simpulkan dari 2 poin itu memang berasal dari sebuah proses yang sudah teruji oleh pakar di bidangnya, ya otomatis asas kebenaran dan kebaruannya bisa digaransikan lah, tergaransi gitu ya, granted ya, teruji secara baik keilmuan, hasil dan fenomena dan teorinya. Begitu. Nah, itu dia kenapa alasannya harus menggunakan referensi kebanyakan adalah artikel jurnal dibanding buku. Nah, kalau dari saya nanti kebanyakan memang 70-60% daftar pustaka untuk skripsinya memang harus dari jurnal begitu. Dan harus yang 5 tahun terakhir. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang soal ke-6, soal terakhir, bagaimana menggunakan parafrase. Mungkin pernah saya singgung ya, gimana supaya kalian melakukan penulisan ulang kembali dari teori-teori ahli yang nanti kalian ingin masukkan di landasan teori atau bahkan Anda masukkan di skripsi yang bab 1. Nah, parafrase ini menyusun kembali struktur kalimat tanpa merubah makna. Nah, tetapi hasil review yang sudah dicoba untuk cek Mbak Ayun bahwa teman-teman semua baru menjelaskan apa itu parafrase begitu ya. Tetapi belum melakukan penjelasan kembali tentang bagaimana teknik gitu. Nah, contoh kasus lain lagi malah ini tampaknya banyak teman-teman yang menjelaskan pengertiannya gitu ya, bukan tekniknya. Seharusnya menjelaskan urutan cara. Nah, sekali lagi saya informasikan kita hidup di digital world saat ini, di era metaverse. Semua serba terkoneksi. Jadi coba cari waktu untuk dapat koneksi internet. Kalau memang lokasinya sulit, kalian googling saja how to make paraphrase, bagaimana cara memparafrase, tekniknya, urutannya, itu banyak banget gitu ya. Banyak banget caranya, di Google juga ada, di YouTube juga ada. Dan parafrase ini merupakan salah satu teknik supaya kita terhindar dari plagiarisme, teman-teman ya. Supaya terhindar dari plagiarisme. Kenapa? Karena kedepannya kan kita nggak bisa membuat sebuah penelitian atau karya ilmiah, kita mencopas-copas aja dari hasil yang penelitian atau tulisan di milik orang lain. Nah, ini caranya ketika melakukan parafrase, kalau dari saya yang paling gampang, subjeknya ganti objek. Objek diubah jadi subjek atau merubah struktur kalimat dari aktif menjadi pasif. Oke, yang pertama tuh membaca dan memahami kalimat asli berkali-kali. Nah, biasanya ketika skripsi, proses skripsi itu teman-teman di bimbingan saya itu baru memahami parafrase, jadi belum punya ilmu tentang parafrase ya. Jadi begitu teman-teman semua mencoba membuat proposal ya pas anak bimbingan saya itu banyak yang kopas dan saya tidak memperbolehkan ya. Nah, otomatis dirubah kembali susunan kalimatnya menjadi kalimat yang baru tapi maknanya sama, lebih padat. Nah, itu rata-rata tugas mereka seperti itu supaya diturnitin atau nanti tidak terlihat benar-benar kopas ya. Kan tiba-tiba bahaya kalau kalau tiba-tiba ada peraturan seperti itu. Nah, ini caranya ya, itu kalian bisa googling saja di internet gimana caranya, tapi secara umum adalah menggunakan sinonim yang sama. Nanti kita mungkin beberapa waktu kalau nyampe ya waktunya bisa kita mencoba bagaimana sih memparafrase, terutama ini berguna di bab 2 ya. Berguna di bab 2 yang untuk bagian sub pengertian teori begitu.
Kalau tidak diparafrase bisa dikopas langsung sebetulnya, tetapi kalau terlalu banyak kopas dan menggunakan format yang dipadatkan, lalu dipepetkan itu ya, dipepetkan menjadi spasi satu, lalu di garis miring. Nah, kalau terlalu banyak itu tidak disarankan kopas. Malah di jurnal artikel tidak boleh seperti itu. Malah bolehnya kita mengekstraksi dan membuat kalimat baru lagi, tapi maknanya sama. Nah, itulah yang disebut dengan parafrase. Gitu, teman-teman ya. Baik, itu kurang lebih tentang review yang sudah diinformasikan dan dibantu cek dengan Mbak Ayun ya, ada 6 soal yang sudah teman-teman kerjakan begitu. Nah, ini ada sedikit quote dari Mbak Ayun sendiri, yaitu dari Tan Malaka ya, mungkin dicarikan yang pas. Nah, emang kita harus dibentur-benturkan dulu supaya terbentuk menjadi sesuatu. Atau mungkin dari Pak Karno, mungkin orang Indonesia tuh harus tenggelam dulu sebatang leher baru dia bisa renang. Atau harus dipenjara dulu, dipres banget baru dia bisa bikin buku. Nah, seperti itu kurang lebihnya analogi sebuah kekuatan yang kita miliki asli itu terkubur dan bisa muncul kalau kita ada di sebuah tekanan permasalahan hidup dan tantangan. Emang gitu ya, nggak akan mungkin muncul kalau kita nggak ditekan gitu teman-teman. Baik, kita akan lanjutkan kembali ke pokok materi hari ini, yaitu tentang teknik pengumpulan data kualitatif. Apakah sudah muncul? Bentar ya, lagi loading ini. Aduh, aduh. Oke, mungkin agak seret ya, sebentar. Yep. Ya, mungkin sudah muncul ya di layar teman-teman semua. Tentang kualitatif metode saat ini kita akan bahas teknik pengumpulan data. Ya, teknik pengumpulan data. Nah, ini yang kalian tadi sudah singgung tentang data pendukung, jawabannya tuh kalian banyak yang tentang interview, observasi, dan juga dokumentasi. Nah, itu sebenarnya adalah cara mengumpulkan data, teman-teman. Tapi data yang harus dikumpulkan itu apa? Nah, itu yang saya tanyakan, bukan bagaimana teknik mengumpulkan data-data tersebut, begitu. Nah, teknik pengumpulan data di penelitian itu sendiri itu dibagi dua jenis. Pertama itu kualitatif dan kuanti ya pendekatannya. Nah, yang di kuanti kalian sudah dapatkan. Nah, untuk R&D nanti beda sendiri, tapi secara umum sama sebetulnya untuk latar belakang ya, data ideal dan data kenyataan, ada dua kubu. Nah, kedua metode ini punya banyak perbedaan. Kalau misal di kualitatif, prosedurnya itu datanya adalah banyakkan deskriptif ya, rata-rata adalah interview yang kita ambil dari pernyataan orang. Kualitatif di situ concernnya, fokus data utamanya ketika sudah kalian menyelesaikan bab 3, kalian nanti menyelesaikan bab 4. Nah, untuk bisa menuliskan bab 4, otomatis data yang banyak yang akan diambil itu ketika turun adalah interview. Nah, saat ini saya dan tim di jurusan itu juga sedang melakukan penelitian kualitatif dan akan turun ke lapangan bulan Mei ya di Bantul ya di tema Smart City. Nah, otomatis kita akan melakukan interview. Nah, pengambilan datanya dengan interview karena kita membutuhkan data-data pendukung ya yang sebelumnya tentang riset gap itu ya dan juga data-data tentang bagaimana menuliskan bab 4 gitu ya. Data pendukungnya sudah ada untuk riset gap-nya, tinggal data untuk menyusun hasil ya untuk menyusun hasil. Oke, untuk yang kuanti sendiri fokusnya itu bersifat sistematis atau kita bisa katakan menggunakan kuesioner yang terukur dan terskala. Makanya di situ sifatnya terencana dan terukur. Nah, tahapan untuk pengambilan data itu sendiri setelah kita menetapkan tujuan gitu ya, langkah berikutnya kita akan mengambil data tersebut. Nah, misalnya saja penelitian yang akan kami lakukan terkait tentang bagaimana seorang pemimpin ya itu punya sifat yang memotivasi bawahan supaya kinerja bawahan itu lebih inovatif gitu. Dan itu nampak di kinerja melalui aplikasi yang ada di
daerah ya, pemerintah daerah. Jadi sekarang untuk bisa jadi smart city itu harus punya aplikasi. Misalnya kalau di imigrasi itu kita bisa menggunakan aplikasi untuk submit atau pengajuan membuat apa tuh namanya kalau mau keluar negeri ya, saya sampai lupa kan, paspor. Nah, itu bisa pakai aplikasi. Nah, seperti itu. Terus kalau misal membuat SIM itu di daerah juga udah bisa pakai ya, Sakpole kalau nggak salah di Jawa Tengah. Jadi kalau mau bikin SIM tinggal masukkan aplikasi, nanti tinggal ambil. Perpanjangan pajak juga seperti itu. Kalau saya waktu itu buat di Prambanan ya, karena ikut Jawa Tengah, akhirnya saya ke Prambanan yang paling dekat. Nah, itu salah satu cara untuk kualitatif. Misalnya ingin melihat bagaimana penerapan kepemimpinan yang bisa merubah perilaku kerja atau yang disebut transformational leadership ya, mau melihat sejauh mana sih pemimpin itu memotivasi para karyawannya supaya kerjanya semakin inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang basisnya IT begitu. Nah, otomatis kami butuh data untuk di bab satunya untuk melihat riset gap-nya itu sudah ada data pendukungnya tentu saja kita punya data tentang rencana strategis Smart City-nya Bantul di tahun 2020 ke 2025. Ini sudah jalan 3 tahun ya, udah jalan 2 tahun, yang 3 tahun belum. Nah, yang sudah berjalan, saat ini sudah ada evaluasinya, ada beberapa aplikasi yang mungkin hasil penilaian dari pelayanan publiknya masih rendah. Nah, di sini kita ambil untuk dijadikan sebuah riset gap penelitian. Nah, akhirnya masuklah judul itu. Apakah pemimpin sudah memotivasi? Apakah para bawahan ini yang melakukan aplikasi lapor Bantul misalnya, atau banyak aplikasi sebenarnya ya teman-teman untuk bisa memberikan pelayanan pada publik. Nah, kita butuh data kan akhirnya untuk menulis bab 4. Akhirnya kita lakukan observasi ke sana ya dengan prasurvei dulu, dari lihat data-data dokumentasinya nanti kita mintakan dan interview, dan kita akan buat instrumen pertanyaan penelitiannya untuk interview di sana, pertanyaan interview gitu ya. Nah, teknik pengumpulan data kualitatif yang sudah saya tadi singgung, misalnya kami akan turun nanti sekitar bulan Mei ya, bulan Mei setelah Lebaran gitu ya. Kita akan melakukan wawancara dengan para pemangku kepentingan gitu yang nanti berhubungan dengan pemerintah daerah terkait dengan pelayanan publik ya, pelayanan publik. Nah, kita akan mewawancarai para informan tersebut. Nah, ini adalah teknik mengumpulkan data kualitatif untuk bab 4-nya, untuk membuat laporannya, karena kita sudah menemukan data faktor pendukungnya, begitu. Yang memang wawancara itu sifatnya interaktif ya, teman-teman. Dan kalau teman-teman mau tahu bentuk wawancara kualitatif itu nanti harus dibuatkan skrip dan dilampirkan atau diketik ya, hasil wawancara diketik. Jadi seperti kalian membuat skenario drama, tapi itu hasil recording dari wawancara, terus nanti masukkan di lampiran. Dan nanti ada beberapa part yang menyinggung terkait dengan indikator yang akan kita jelaskan di bab 4, itu dikutip, baru dijelaskan. Nah, itulah yang disebut dengan kualitatif. Lalu yang kedua adalah observasi. Observasi ini juga bagian dari cara mengumpulkan data. Nanti ketika kita turun ke lapangan, ke pemerintah daerah di sana, ya kita melihat kembali bagaimana proses kegiatan pelayanan publik yang berbasis IT tersebut, gitu ya. Bagaimana mereka melakukan pelatihan, bagaimana mereka melakukan kontrol. Nah, ada kegiatan itukah? Lalu kita akan meminta izin untuk mengobservasi, melihat dan menonton apa selama ini proses yang sudah dilakukan. Nah, lalu yang ketiga, kita bisa mengambil data untuk bab 4 membuat laporan itu tentang bagaimana pemimpin yang bisa memotivasi sejauh apa gitu ya. Kita udah punya kriterianya ya. Untuk pemimpin yang baik itu yang bisa motivasi yang gimana itu sudah ada teorinya, ada jurnalnya, tinggal kita menyusun pertanyaan dan nanti menginterview. Lalu yang ketiga, metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan data historis gitu ya. Dokumentasi itu banyak sifatnya. Contohnya ya, contoh dokumentasi itu tadi misalnya adalah visi misi perusahaan itu dokumentasi ya, yang memang disajikan dari pihak sana, bukan kita yang memoto ya,
bukan hasil foto sih sebetulnya. Dokumentasi hasil foto itu observasi kita ya, bentuk panduan dari observasi atau data-data observasi itu malah foto, malah hasil catatannya kita gitu ya. Kalau hasil dokumentasi itu ya dokumentasinya pihak sana gitu yang memang pihak sana itu sudah miliki gitu. Misalnya data SOP-nya itu kita ambil, misalnya terus data evaluasi kinerjanya, nah itu kita minta atau kita pinjam dan kita gandakan untuk data pendukung dokumentasi. Itu data yang sudah dimiliki pihak yang kita teliti, pihak tempat di mana kita neliti. Lalu yang keempat, bentuk FGD. Nah, FGD itu bedanya dengan wawancara apa? Kalau FGD ini lebih deep dan mungkin lebih kompleks lagi data yang akan kita dapatkan ya. Karena ini menyangkut dengan eksplorasi sebuah isu atau fenomena isu dan jatuhnya itu diskusi kelompok. Ini lebih asik karena lebih dari 2 orang kita tanyakan. Kalau menurut saya malah lebih hemat dengan FGD dibanding interview, tapi kembali ke tujuan. Kalau interview bisa lebih deep dapatnya, tetapi FGD juga bisa, tetapi lebih kompleks ya, bukan lebih deep, tapi lebih kompleks. Justru di satu sisi bisa menghemat waktu sih, bisa menghemat waktu ketika kita lempar sebuah isu. Misal pertanyaannya, selama ini kenapa masih dinilai rendah untuk pelayanan publik dengan aplikasi ini, misalnya pengajuan SIM, KTP, atau pengajuan untuk pembuatan KK ini kok masih rendah kinerjanya gitu. Apa yang salah? Apakah aplikasinya susah diakses atau masyarakatnya banyak komplain atau enggak paham? Nah, nanti informan yang mengikuti grup diskusi itu akan saling melempar jawaban, mengkonfirmasi, terjadi dinamika begitu. Dan akhirnya di akhir dari diskusi tetap harus ada sebuah kesepakatan ya akan hasil. Jadi jangan sampai tidak ada hasil diskusi. Lalu berangkat lagi dari pengambilan data tersebut, 4 hal tersebut, kita bisa simpulkan bagaimana langkahnya mengambil keputusan untuk mengolek data atau mengambil data. Karena menurut Miles Haberman, di mana sebuah diskusi dari para informan itu di satu tempat itu harus melihat identifikasi berbagai aspek. Pertama harus melihat sebuah tempatnya, misalnya mau tempatnya di mana. Kalau di sekolah, FGD tentang kurikulum, misalnya mata pelajarannya entrepreneurship gitu, ya nanti yang di FGD kan informannya, ada gurunya, ada siswanya, ada lokasi kurikulumnya, atau ada juga perwakilan dari dunia industri, hasil magang ya, yang bisa memberikan informasi tentang implementasi teori selama mereka magang. Bisa aja seperti itu, atau dari pihak-pihak lain yang berkaitan. Lalu yang kedua, aspek yang perlu diperhatikan ketika mengambil data adalah tahapan melihat para aktors. Aktors ini adalah informan. Ya, kalau di kualitatif aktors itu informan, di mana yang bisa kita observasi, yang kita bisa pelaku dari kegiatan tersebut yang akan ingin kita teliti, yang diinterview itu aktorsnya. Lalu yang ketiga yang kita perhatikan adalah sebuah event atau situasinya gitu ya. Apa yang mereka kerjakan. Misalnya kalau pelayanan publik ya kita meneliti kinerja, kita meneliti bagaimana mereka memberikan pelayanan atau menangani komplain, bagaimana mereka menjawab pertanyaan akan apa yang masyarakat butuhkan, itu adalah bagian dari event. Lalu yang keempat adalah prosesnya. Ini melihat bagaimana lingkungan sekitar mendukung sebuah event tersebut atau situasi tersebut. Misalnya lingkungan sekitar terkait ada faktor ekonomi, faktor lingkungannya, faktor pemahaman pengetahuan warga. Nah, di mana itu melingkupi dari objek penelitian. Baik, yang pertama kita tentu saja harus bisa ya untuk langkah awal itu ketika mengambil data untuk keperluan pendekatan kualitatif perlu diidentifikasi dulu ya tempatnya. Jika di pemerintah ya kita harus cek kembali siapa aja yang akan kita tanyakan terkait informasi yang akan kita ambil. Lalu tentu kita harus cek materi-materinya atau yang kita sebut dengan panduan dokumentasinya, panduan observasinya, atau poin-poin panduan ya. Panduan itu disebut poin-poin. Kita kalau mau mengambil data dokumen itu apa aja yang perlu kita ambil. Nah, kita akan bikin instrumen terlebih dahulu ya. Dan juga kembali ke selalu cross-check ke research
questions, pertanyaan penelitiannya di proposal itu apa, dan jangan sampai instrumen atau indikator panduan yang ingin kita tanyakan, misal terkait interview mau nanya apa aja, nah itu tuh harus kembali cross-check ke pertanyaan penelitian. Jadi bab 1 tuh pentingnya di situ, untuk mengontrol atau sebagai landasan, fondasi kita mengerjakan bab berikutnya, apa yang akan kita lakukan. Nah, kalau kalian sudah mulai memahami alur-alur ini, nanti akan otomatis itu jalan sendiri logikanya, itu ya. Lalu yang kedua, kita bisa pastikan dengan tim, kalau memang kerjanya dengan tim itu harus berdiskusi tentang apa saja strateginya gitu yang akan kita lakukan ketika kita interview. Misalnya ada 3 orang yang harus kita wawancarai, misalnya pemimpin yang berkaitan dengan birokrasi di situ yang melayani publik, lalu ada dari pihak-pihak tertentu. Ya, ini memang merupakan hal yang menantang teman-teman ya. Dan artinya bisa kita bagi-bagi tugas, begitu ya. Dan atau bisa jadi ketika wawancara itu kita akan ada fee ya, atau kita bisa berikan mereka itu si informan ini berikan biasanya kita ngasih fee atau istilahnya oleh-oleh atau souvenir karena kita secara etika sudah meminta waktu mereka ya untuk diluangkan memberikan kesempatan kita melakukan penelitian dan itu kan tidak mudah ya mereka meluangkan waktu biasanya kita akan ada insentif untuk individu tersebut yang berpartisipasi ya biasanya ada makan siang kita siapkan uang uang transportasi seperti itu. Lalu yang ketiga, kita harus paham tentang berapa jumlah orang lagi yang akan kita tanyakan, yang kita akan observasi, yang akan kita interview, yang ada di objek penelitian tersebut ya. Nah, dari bentuk berbagai review tentang kualitatif metode kualitatif ini, kita punya beberapa panduan ya menurut Miles Haberman. Yang pertama, bisa aja menggunakan sistem yang naratif atau menggunakan sistem fenomenologi atau berangkat dari sebuah fenomena. Itu ya. Atau menggunakan lagi dengan teori awal atau teori babon atau menggunakan etnografi. Nah, biasanya kalau kita menyoroti satu kultur, misalnya kenapa di sini sangat susah sekali sih punya mindset pengusaha nih di daerah tertentu ya, misal di salah satu daerah di kita gitu ya, di provinsi ini. Itu permasalahan itu bisa diangkat dari etnografi dan kita bisa lihat partisipannya siapa aja. Nah, ini menjadikan dasar bagaimana kita mengambil sebuah data. Jadi kita harus lihat kalau grounded theory ini teorinya ada berapa yang yang jadi dasar misalnya penelitian tentang tadi ya misalnya saya yang akan kita lakukan di Mei itu tentang leadership. Nah, otomatis kita harus punya teori awal atau teori yang mendasari. Kita bisa melakukan pertanyaan itu berdasarkan indikator teori tersebut. Nah, itu bisa kita 20-30 orang atau bahkan 3-10 orang kalau itu kita berangkat dari fenomena yang banyak komplainnya misalnya. Itu 3-10 orang sudah cukup. Nah, kalau kita ingin hasilnya bentuk naratif yang sangat panjang sekali ya bisa dengan 2 orang gitu. Nah, ini adalah tipe kalau menurut Creswell dan Miles Haberman itu merupakan 2 tokoh atau tokoh-tokoh yang sangat mayoritas dan sering dijadikan panduan untuk metode atau pendekatan kualitatif. Yang pertama tipenya adalah qualitative observations. Yang kedua, menggunakan interview. Masih sama ya, seperti Miles Haberman, memang pertama adalah kita lakukan observe. Nah, di sini kita melihat kelakuan atau perilaku, ya perilaku atau aktivitas dari individu, subjek yang ingin kita teliti, begitu. Kita harus ada catatan juga, gitu. Atau kita merecord, ya, biasanya seperti itu. Dan juga yang namanya observasi itu nanti ada banyak jenisnya yang terstruktur dan semi terstruktur atau bahkan kita mengikuti aktivitas kegiatan mereka tergantung kembali kebutuhan. Yang kedua kita interview. Nah, ini biasanya face to face dengan partisipan atau informan atau dengan aktor. Lalu bisa dengan interview juga sebenarnya bisa dengan interview telepon, maksudnya bisa telepon atau menggunakan online Zoom juga bisa ya. Atau dengan cara fokus grup
diskusi minimal 6 sampai 8 orang per grup atau yang FGD tadi. Lalu bagaimana dengan tipe yang ketiga ya, yaitu dokumentasi. Nah, dokumentasi itu dari koran, bisa dari bagaimana mereka rapat, kita foto, hasil rapatnya kita minta notulennya atau official report seperti hasil penjualan, terus hasil kinerja, evaluasi kinerja, atau bahkan private dokumen seperti letters, email, atau jurnal-jurnal yang sifatnya pribadi milik perusahaan. Itu disebut dokumentasi ya, yang berasal dari pihak instansi yang ingin kita teliti. Yang keempat, bisa dengan menggunakan digital materials atau audiovisual. Biasanya dari sosial media, bagaimana mereka berproses selama ini. Ya nanti misal kita ngeceknya kalau yang di Bantul nanti ya dari ini ya dari aplikasinya ya. Dari aplikasi kita akan coba aplikasinya nanti. Ya apakah user friendly, apakah berjalan dengan maksimal ya. Dan data ini bisa kita foto, bisa kita screen share, capture ya, kita bisa screenshot, bisa kita capture atau objek yang sifatnya seni begitu. Misal mau meneliti tentang corporate culture, misal corporate culture ya, budaya perusahaan yang inovatif itu seperti apa untuk perusahaan jasa begitu. Ya, kita bisa main-main ke perusahaan tersebut, kita lihat ruangannya, oh ternyata banyak tulisan-tulisan, work hard, play hard, tuh nyeni gitu di tembok. Itu bisa kita foto, kita jadikan tuh sebuah visual ya, visual documentations ya. Atau art objeknya tuh bentuknya adalah digital yang ada di website ya. Itu bisa atau text message atau apapun yang sifatnya adalah suara gitu, seperti iklan ya, advertising itu juga bisa masuk. Nah, untuk teknik pengumpulannya tadi juga sudah dijelaskan menurut Meles Haberman dan Creswell, kalau menurut Sugiono juga sama, ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, kalau teman-teman mungkin pernah mendengar kata triangulasi yang sudah disinggung di awal-awal, triangulasi itu juga cara untuk mengecek keabsahan data ya, cara mengecek keabsahan data sekaligus cara ngeceknya tuh dengan cara pengambilan data. Nah, ini merupakan pendekatan gitu, pendekatan untuk menganalisis data yang kita ambil itu dari sumber baik tekniknya tadi observasi, interview, dan juga dokumentasi itu apakah bisa sah atau enggak. Ini adalah cross check, proses sebuah cross check dari pengambilan data, apakah data yang sudah kita ambil melalui 3 teknik itu valid atau tidak. Kalau nggak valid bahaya ya. Bagaimana ngecek ke validasinya ini, cara memvalidkan. Nah, kalau menurut Susan Steinbeck, tujuannya ini adalah membedakan kebenaran ya. Kebenaran tentang hal-hal atau fenomena sosial yang memang itu nanti diekstraksinya harus sama. Kalau memang kita bisa judge bahwa pelayanannya baik menurut hasil survei dari survei di lapangan gitu ya, kita harus cek kembali nih. Itu misalnya hasil gapnya udah ketemu, misalnya dari hasil surveinya kurang oke nih pelayanannya, ya udah kita ambil data ya, kita ambil data di proses 3 hal tadi itu, kita observe gimana sih melayaninya, kita lihat proses pelayanannya, oh ternyata pelayanannya oke berarti nyambung. Lalu kedua, yuk kita interview dengan yang pelayan publiknya. Ternyata di interview saya selalu melakukan menghandle komplain tuh, memfollow up-nya cepet kok. Saya selalu dapat hasil kinerja evaluasinya tuh oke gitu. Lalu kita akan tanya interview ke para pengguna pelayanan yang mendapat pelayanan. Ternyata hasil jawabannya enggak kok, saya tetap ngantri lama. Saya nggak pernah dapat ini prioritas. Yang itu mah membeda-bedakan, loh kok beda gitu. Nah, artinya kan ada hal tidak sama. Kita harus cross check kembali. Kita harus melakukan dokumentasi ya. Kita minta hasil evaluasi kinerja begitu. Hasil evaluasi kinerja dari perusahaan itu tentang pelayanan yang sudah dilakukan. Misalnya ternyata hasil evaluasi kinerjanya ada beberapa orang yang memang harus perlu di training ulang gitu karena mungkin masih baru, masih bahasa prohibition. Nah, artinya ada data yang tidak sama ya. Karena yang namanya triangulasi itu kan mencocokkan data yang kita ambil melalui teknik-teknik tersebut. So, the aim atau tujuannya, the purpose-nya itu adalah tidak hanya melihat pembedaan gitu ya, tetapi lebih ke menambahkan pemahaman gitu yang apa sudah kita investigasi. Pemahamannya ini terkait dengan apakah
benar-benar serius ini pelayanannya itu oke gitu. Kalau ternyata ada perbedaan-perbedaan fenomena, ini harus dicek kembali gitu, supaya kita ini punya pemahaman yang satu, yang sama tentang pelayanan publik yang baik itu yang gimana. Jangan-jangan menurut si pemberi pelayanan dan yang mengevaluasi dan pengguna pelayanan itu beda persepsi ini mereka tentang pelayanan yang baik. Nah, ini perlu diinvestigasi ya. Nah, triangulasi inilah fungsinya, caranya, mekanismenya. Dari data yang sudah kita temukan, kita cek ini data yang kita ambil nih jangan-jangan nggak sah gitu. Makanya kita perlu cross check. Nah, triangulasi menurut Bahtiar Bahri itu tujuannya bukan cari kebenaran ya atau mencari satu yang benar di antara yang lain, tapi meningkatkan pemahaman tentang data fakta yang dimiliki. Yang memang benar tuh sangat relatif tergantung persepsi masing-masing memang. Tetapi di satu sisi kita harus punya pemahaman standar. Oh ya wes, berarti ini yang mereka mau tuju. Kok mereka tuju beda itu tentang standar pelayanan kok beda antara satu pihak dan pihak lain. Nah, untuk macam-macam triangulasi itu ada 5. Pertama, triangulasi sumber, lalu yang waktu, teori, dan triangulasi peneliti, serta triangulasi metode. Untuk triangulasi sumber sendiri, caranya itu adalah comparing derajat kepercayaan dari informan. Nah, misalnya informan tadi dari guru menyatakan bahwa kelas ini sudah bagus hasilnya untuk mata kuliah, mata pelajaran entrepreneurship. Tapi dari Wakaseknya bilang belum kok, ini belum sesuai dengan standar kurikulum. Nah, artinya dua sumber ini berbeda. Nah, kita harus terus mengecek atau mengejar kembali sampai derajatnya ini informasinya tuh mencapai titik yang sama. Artinya ada dua hal yang berbeda kan tadi dari satu teknik pengambilan interview tadi. Kita harus tanya lagi, kita menaikkan informannya ya, informan lain nih mungkin guru di kelas lain atau mungkin juga di kepala sekolahnya gitu ya. Kita harus cari terus sampai data itu jenuh atau artinya mengerucut pada satu titik yang standarnya itu sama. Jadi artinya di sini derajat kepercayaannya itu baru bisa kita katakan in the same level, teman-teman. Yaitu baru berhenti. Itulah kualitatif. Wow banget ya, kualitatif emang effortnya luar biasa dibanding kuanti. Tapi seru kalau untuk teman-teman yang kepoan sih. Makanya saya dari awal bilang ini sangat-sangat seru untuk teman-teman yang curiosity-nya tinggi. Yang kedua, triangulasi waktu digunakan untuk memvalidasi data yang itu nanti ada kaitannya dengan proses dan perilaku manusia, proses kegiatan ketika subjek itu melakukan sebuah proses gitu ya. Manusia mengalami memang ya perubahan dari waktu ke waktu. Misalnya tadi kita ambil contoh pelayanan publik. Pelayanan publik yang dulu itu mungkin nggak terlalu bagus, nggak ada SOP-nya, nunggunya harus lama, harus ngantri, nggak bisa pengajuan pakai aplikasi. Nah, sekarang udah beda. Perilakunya sekarang lebih tanggap menggunakan basis kearsipan elektronik dan tinggal ngambil aja datanya. Nah, ini bisa aja kita menggunakan triangulasi waktu atau bisa jadi kita lakukan jeda gitu ya, mengambil data ini dengan jeda, melihat perilakunya berjeda. Misalnya di pertemuan pertama ingin melihat observasi tentang metode pembelajaran dan cara guru memotivasi begitu, atau siswa memiliki motivasi terhadap pembelajaran. Itu kita bisa lihat di awal, di tengah, dan di akhir pertemuan. Itu ada triangulasi waktu, walaupun yang kita sajikan titik standar penilaiannya 1, misalnya motivasi, itu bisa dicek ya, konsistensi perilakunya. Lalu yang ketiga, triangulasi teori. Ini dengan cara kita manfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu atau kita cross check kembali. Namanya juga teori itu sebagai landasan operasional prosedur atau operasional teori yang akan kita jadikan ciri-ciri untuk bertanya atau observasi begitu. Lalu yang keempat adalah triangulasi peneliti ya untuk menggunakan lebih dari satu peneliti. Ya ini bisa jadi kita satu tim tetapi punya perbedaan persepsi. Nah, makanya ketika mengobservasi dan wawancara itu perlu kita ada diskusi. Kalau data saya seperti ini, kok data saya gini gitu. Apakah harus nambah peneliti? Sebenarnya yang ditambah bukan penelitinya ya, tetapi bagaimana kita menambah informannya. Tapi antar peneliti pun juga harus ngecek juga, mungkin dari jurnal yang lain ya, peneliti yang lain yang terkait dengan masalah tersebut. Kita cek kembali.
Yang kelima dengan metode ya, cara pengabsahan data, cek data dengan metode. Nah, cara mengeceknya adalah dengan hasil temuan dari penelitian tersebut gitu. Hasil penelitiannya kita kumpulkan kembali, kita lihat, kita satukan apakah ini benar sama data yang kita lihat, fenomenanya apakah juga sama atau berbeda. Nah, menurut Cohen-Main-nya untuk formatnya tadi ya sudah sama ya, ada triangulasi waktu, space, juga kombinasi level, teori, investigasi, dan bagaimana metodenya. Duh, ini maaf agak buram ya, teman-teman. Tapi mungkin bisa terlihat di situ mekanismenya ini tadi yang sudah saya sedikit singgung. Kita akan mendapatkan data, misalnya kita minta dokumen dari hasil kerja atau hasil raport mereka ya, belajar. Itu yang akan kita jadikan patokan untuk wawancara atau kuesioner, atau bisa jadi dari grounded theory kita bikin sebuah indikator, lalu ada data dokumen, kita bertanya kepada informan. Nah, dari informan ini kita bertanya lagi ke informan yang lain gitu ya, atau kita tanya lagi ke informan berikutnya. Mungkin datanya di sini ada yang agak sedikit berbeda, atau datanya ingin kita konfirmasi untuk sampai kita paham di titik standar tertentu. Nah, baru setelah itu kita observasi apakah sudah benar yang data kita dapatkan dari interview bahwa pembelajaran di sini itu sangat interaktif, menggunakan metode-metode yang terbarukan, menggunakan audiovisual, menggunakan digital. Ya kita ikut ke kelas dong gitu ya. Misalnya penelitian tentang media pembelajaran inovatif di era pandemi pada mata kuliah apa, misalnya entrepreneurship dan sebagainya. Kalau dari tadi entrepreneurship mulu ya. Lalu setelah kita tahu hasil observasi, kita kembali lagi meng-cross-check data-data tentang misal visi misi dari sekolah atau kurikulum yang ingin dituju atau SOP prosedur atau nilai hasil capaian belajar yang sudah ditetapkan guru dan kepala sekolah. Nah, itu harus dicek kembali, itu namanya triangulasi sudah cocok atau belum gitu. Baik, ini ya caranya secara alur ya kalau ingin mengecek dan mengambil data dan kita lihat itu sah atau enggak datanya, bisa ya kita wawancara baik dengan satu informan, dua informan, tiga informan. Minimum berapa Bu? Sesuai kebutuhan. Tetapi memang kalau memang mau agak punya pemahaman yang mantap itu minimal 3 sampai 6 sih kalau di kalian ya di skripsi. Bahkan sampai 8. Kalau saya saran 3, 6, 8 gitu ya. 3 tapi harus benar-benar kunci dan dia tahu semuanya. Kalau nggak tahu semuanya dan dipastikan juga hanya 3 ya nanti susah dapat datanya, itu pemahamannya dirimu dan istilahnya kurang deep gitu. Jadi harus pastikan informannya tuh dia yang memang kunci banget ya, ada syarat-syarat informan memang ada tertentu ya. Lalu setelah itu kita juga harus melihat dokumen arsip, hasil raport begitu ya untuk menganalisis sebuah konten, dan kita mengobservasi kegiatannya yang mereka lakukan, aktivitasnya mereka. Gitu. Nah, sumber datanya harus sama. Sumber data yang sama itu adalah objek penelitian tersebut ya, tempat kita meneliti tersebut. Subjeknya bisa beda gitu ya, subjeknya ya manusia sih gitu ya, tapi bisa aja murid, karyawannya, bosnya gitu kan, tapi sumber datanya memang harus ada di objek penelitian yang sama gitu ya, tidak bisa di luar itu, di luar konteks, tapi bisa aja ya di luar instansi tersebut, tapi jarang sih dilakukan ya. Nah, ini mekanisme menurut Miles Saberman juga bahwa derajat kecenderungan ya menggunakan metode itu ada 2, subjektivisme dan positivisme begitu. Nah, untuk subjektivisme itu adalah wawancara yang mendalam. Positivisme menguji hipotesis dari data survei, tetapi di satu sisi menguji hipotesis atau yang disebut asumsi itu bisa aja menggunakan wawancara sih ya. Dan hasil objek penelitian ini hasil yang sebenarnya menggunakan integrasi 2 metode. Kalau boleh dibilang yang namanya triangulasi itu bahkan menurut saya itu mixed method ya, tidak murni kuali sih teman-teman. Saya nggak ada tuh merasa bahwa secara pribadi ya sebagai researcher ya sejauh ini tidak ada yang murni gitu, murni pure gitu, quality gitu atau quantity asli gitu. Pasti ada data yang sifatnya itu
ada kuantitatifnya gitu ya, ada hipotesisnya. Kita bisa punya asumsi dugaan bahwa oh pasti ini mereka ada kesalahan di sini. Baru asumsi, itu rata-rata asumsi. Ya itu bisa sih kita kita uji kembali ya. Otomatis kan itu namanya kita melakukan pengujian juga. Tapi kan nama pendekatan pengujian dan analisis tekniknya bisa beda. Nah, mungkin pendekatan yang berbeda itulah akhirnya membuat penamaan berbeda bahwa satu kuali satu kuanti. Tapi sebenarnya prosesnya itu semuanya mirip sih. Semuanya pun triangulasi. Jadi sebenarnya teknik pengambilan data yang 3 hal itu observasi, wawancara dan dokumentasi, atau bahkan melihat keabsahannya dengan mengecek kembali ke informan berkali-kali berdasarkan 3 hal itu, dokumentasinya itu misal itu sendiri juga dilakukan di kuantitatif sih. Itu ya. Di kuesioner pun kalaupun kuanti ya kuanti murni, misal kuanti murni itu tidak menggunakan triangulasi yang sifatnya deep ya hanya kuesioner aja gitu ya, hanya kuesioner saja. Tetapi pun lebih baiknya memang harus ada dokumentasinya, harus kita punya visi misinya buat menarik kesimpulan di bab 4-nya sih. Walaupun metode asli yang digunakan sebagai inti ya bukan asli, metode intinya adalah kuanti, menggunakan kuesioner, SPSS, teknik analisisnya, atau menggunakan SAM, RESREL, atau AMOS, atau PLS, misal karena 300 konsumen atau 300 siswa, 300 pegawai kita teliti, tapi tetap aja pengambilan datanya ada proses triangulasi di situ ya. Nah, untuk analisis triangulasinya itu sendiri, teman-teman semua, ada aspek yang perlu kita perhatikan. Aspek pertama itu sumber informasi, aspek kedua adalah aspek tujuan, lalu yang ketiga konflik, dan alat analisa, serta validasi. Nah, untuk sumber informasi yang perlu kita kembalikan lagi pemahaman tentang triangulasi ini, tentu saja itu ada informan. Ya, untuk sumber informasinya dari mana nih sumber datanya, informan atau pakar kompeten, atau yang memang dia itu bertanggung jawab atas proses yang terjadi di lokus penelitian tersebut. Hasil penelitiannya itu juga kita harus cek, atau wacana yang asli real di lapangan itu seperti apa, yang publik dapatkan persepsi tentang pelayanan publik itu gimana, atau hasil survei selama ini tentang pelayanan publik di pemerintah A, di B, C, atau di kantor A, B, dan C. Nah, itu adalah sumber informasi. Lalu aspek tujuan, ya kita harus menganalisis kembali prioritasnya apa sih yang ingin kita cari tujuannya, lalu bagaimana dan siapa saja yang boleh ikut dalam pengambilan data ini, siapa aja pihak-pihak yang juga berproses di kegiatan lokus penelitian dan jalan keluarnya begitu dari semua pihak yang melakukan penelitian ini. Lalu atau yang pihak yang melakukan proses yang ingin diteliti. Lalu konflik di sini kita bisa rumuskan bareng-bareng untuk mencapai pilihan terbaik dari analisis ya. Nah, karena sifatnya partisipatif satu tim, biasanya ngetim sih kalau untuk yang kualitatif di kantor ya. Kalau kalian timnya ya pembimbing gitu ya. Dengan pembimbing otomatis jadikan pembimbing itu adalah tim. Makanya adanya pembimbing ini ya untuk sharing, diskusi, dan juga berbagi pemahaman begitu. Lalu yang keempat, menggunakan analisa atau alat analisa aspek yang perlu diperhatikan. Nah, alat analisa yang nanti ini kita ambil untuk mengambil data ini yang teman-teman bilang ya. Nah, untuk mengambil data pendukung ini menggunakan alat analisa. Jadi yang dianalisa itu tadi adalah data pendukung gitu. Nah, caranya adalah kues, bisa juga wawancara, atau studi literatur pengalamannya dari orang-orang di sekitar kita, atau pengalaman dari para pelaku yang ingin kita teliti, atau data-data nyata atau empirical case di situ. Nah, bagaimana memvalidasi ini datanya asli apa enggak? Jangan-jangan dia hanya salah-salahan jawabnya, nggak sesuai kenyataan atau dia menutupi. Nah, itu kan banyak ya yang seperti itu juga. Nah, kita harus cek kembali bahwa terakomodasinya 3 sumber informasi, teman-teman, untuk bisa jadi pemecahan masalah terbaik. Nah, 3 sumber informasi tadi kita dapatkan dari kues, ya benar ya, bisa dari kues, bisa wawancara, bisa observe, bisa dokumentasi. Nah, 3 sumber ini harus punya tingkat pemahaman yang sama levelnya. Jadi, ada derajat yang jawabannya itu aja. Baik kita udah bertanya di 1, 2, 3 orang dengan pertanyaan sama dan datanya sudah gaduh dengan dokumentasi,
atau data visi misinya atau data target kinerjanya misalnya, atau apa yang kita observasi udah ada hasilnya, itu udah gatuk gitu ya, semuanya udah mengarah ke situ, udah berbagai informan kita tanya itu sudah valid, udah bisa katakan sudah sampai ke titik pemahaman tertentu kita. Untuk bisa ambil sebuah catatan, kita laporkan di bab 4 atau kita buat laporan hasilnya. Nah, itu dia teman-teman semua yang kita sudah informasikan terkait dengan triangulasi atau proses untuk pengambilan data, how to collect data. Dan nanti ada proses lagi ya, teknik atau model analisa setelah data ngumpul itu apa yang harus dilakukan. Itu akan kita jelaskan minggu depan ya. We will explain in detail next week. How about the data collections to be processed after that? Nah, ini adalah kesimpulan yang sudah kita rangkum terkait dengan materi hari ini, yaitu triangulasi adalah metode sintesis, metode menganalisis dan mengekstraksi sebuah data-data yang sudah kita ambil nantinya begitu ya, atau juga bagaimana mengambil data tapi juga ada proses analisis di situ tapi masih sifatnya sementara sih, belum ada sebuah data yang istilahnya kan perlu ada reduksi ya, nanti ada data yang kita kurangi, lalu ada data yang kita harus kembangkan beberapa lagi untuk kita tarik kesimpulannya, itu nanti ada sendiri ya. Oke, lalu di sini kita bisa cek lagi bahwa untuk pengambilan data ini ingat ada derajat pemahaman akan kebenaran yang sifatnya bukan standar dari 1-2 orang ya, tapi dari dokumentasi dan tujuannya serta pemahaman kita ya, karena banyak banget paradigma atau sudut pandang ini. Dan data yang sudah kita ambil melalui teknik tadi, interview, observe, dan juga documentations bisa dinyatakan valid gitu melalui proses ini gitu ya. Nah, akan memberikan keyakinan terhadap peneliti tentang datanya itu sah atau tidak. Maka tidak perlu ragu untuk mengambil keputusan ya pada akhirnya ketika sudah melakukan proses triangulasi ini itu ya. Nanti kita akan informasikan kembali seperti apa contoh triangulasi yang part-part berikutnya. Karena ini baru triangulasi untuk pengambilan data saja. Pengambilan untuk teknik keabsahan data. Ada triangulasi yang sifatnya nanti mensintesa juga. Tetapi ini yang baru sifat awal. Tapi intinya nanti memang untuk mensintesa bahwa ini benar-benar data yang bisa kita pakai dan kita ambil ekstraksi kesimpulan akan hasilnya nanti. Ya, nanti ada reduksi data juga ya, mengurangi data, mana yang pas, mana yang tidak, gitu. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa saya informasikan untuk minggu ini. Mungkin sudah banyak banget ya yang kita bisa sharingkan. Begitu. Baik, bila ada pertanyaan silakan disampaikan di grup kelas mata kuliah Metopen Kualitatif. Dan jangan lupa kembali kalian mengecek ke bagian kuis dan tugas, karena di situ ada pengayaan teori lagi terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan hari ini dengan sampean terkait materi pengambilan data ya, teknik pengambilan data dan mengecek keabsahan data atau yang teman-teman bilang triangulasi. Tapi ada juga triangulasi yang lain ya. Triangulasi dengan persepsi lain juga banyak. Karena alur atau mazhab dan aliran penelitian itu sangat luas. Jadi ada yang mengatakan ini triangulasi atau ada yang mengatakan tidak. Karena tidak masuk ke reduksi data atau pengurangan data. Nah, kita akan jelaskan minggu depan terkait juga bagaimana menganalisisnya. Ini baru ngambil loh, belum menganalisisnya. Kalau sudah dapat data banyak hasil interview diapain Bu? Saya bingung ini. Saya setelah interview dengan para narasumber yang pejabat ini saya pusing nih. Terus gimana ini Bu? Tolong nih teknik analisisnya dengan kuali gimana? Itu ada caranya ya, ada alurnya, kita akan informasikan minggu depan. Jadi keep dulu untuk proposal bab 1, 2, 3. Tidak masalah kalau ingin segera direvisi secara personal pribadi, monggo boleh, mau ditanyakan ke saya kembali boleh. Tapi saya akan masuk ke materi-materi untuk terkait dengan metode kualitatif, pendekatan kualitatif yang berikutnya. Gitu. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman semua di kelas yang sama minggu depan di kesempatan yang berbeda. Itu ya. Selamat melaksanakan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Semangat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan dan bahagia selalu. Dan weekend
Jangan lupa untuk jalan-jalan, mungkin ngabuburit bareng kali ya, weekend ya, mungkin bersama keluarga atau temannya. Jangan lupa untuk selalu bahagia. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.